Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita akan belajar di kelas 5 di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita simak percakapan di bawah ini. Ada yang batuk menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sementara yang lain menasihati, sebaiknya kita menghirup udara di bawah pohon yang rindang. Yuk, kita cari tahu mengapa teman kita terbatuk-batuk saat menghirup udara asap kendaraan bermotor. Udara kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oh, apa saja ya faktor penyebab gangguan pernapasan? Nah, ini dia. Perhatikan ya. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan. Misalnya, pada bayi yang lahir prematur, organ pernapasannya belum sempurna. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Faktor lingkungan. Kita bernapas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, di sini kalian harus tahu penyakit apa saja yang ditimbulkan dari faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, flu. Penyakit ini ditimbulkan oleh virus ditularkan oleh udara. Kedua, tuberkulosis atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru ditularkan melalui udara. Yang ketiga, flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Virus ini berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Yang kelima, pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. Kalian tahu nggak? Kalau pencemaran udara bisa menimbulkan beberapa penyakit. Apa saja ya? Penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran udara. 1. Asma. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. 2. Emfisema. Gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. 3. Kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Untuk mempermudah mengingatnya, perhatikan bagan faktor gangguan pernapasan berikut ya. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Di faktor fisik, misalnya cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Di faktor penyakit, ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Di faktor lingkungan bisa dipengaruhi oleh lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Di sini ada sebuah teks, perhatikan ya. Kuldesak lantaran cerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut.
jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meski begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mohanda kepada Tempo. Dari teks tersebut, sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Informasi dapat diuraikan secara detail ke dalam beberapa jenis informasi dengan menggunakan kata tanya. Berikut adalah jenis kata tanya. 1. Apa? Menunjukkan suatu hal atau benda. 2. Di mana? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. 3. Kapan? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. 4. Siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. 5. Mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. 6. Bagaimana? Menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter. 7. Berapa? Menunjukkan jumlah atau banyak benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Ini penggunaan kata tanya. Apa? Untuk menanyakan benda. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan orang. Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Berapa? Menanyakan jumlah. Bagaimana? Menanyakan cara, sistem, ciri-ciri, atau karakter. Cukup jelas ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.